Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia mengikuti kegiatan anak-anak, cucu-cucu kita ini, dan kita masih terus akan mengorek pada mereka-mereka itu supaya nanti teman-temannya, sekolah-sekolahnya, kawan-kawannya, guru-gurunya semua harus ikut bahagia dengan ini. Nah, Mas Nun Sewu, jenengan ceritake secara keseluruhan ini ada waktu kira-kira apa gambaran yang ada di benak jenengan tentang adik-adik ini? Secara keseluruhan nggih Romo nggih. Nggih. Secara keseluruhan saya melihat daripada adik-adik kita, talent-talent kita yang mana secara background atau latar belakang mereka-mereka ini kan bisa dikatakan tidak pernah bersentuhan ataupun apa yang namanya dengan kamera, yang namanya dengan sebuah acting atau yang bersifat perfilman gitu Romo gitu. Tetapi dengan semangat mereka, karena saking semangatnya terus setiap hari anak-anak itu latihan, setiap hari anak-anak itu nggak ada jenuhnya untuk kalaupun ada kesulitan bertanya saya harus gimana, saya harus ya apa. Dari situnya akhirnya menjadikan sebuah semangat tersendiri. Bahkan yang beberapa yang nggak hadir saat ini, mungkin next itu secara background anak-anak yang tari itu bisa dikatakan tidak ada Romo. Malah lebih ke arah backgroundnya itu modeling ataupun catwalk. Tetapi begitu dengan gabung dengan kita, mau nggak mau di situ ada adegan tari, otomatis kita kan harus menunjuk siapa-siapa yang memerankan adegan tersebut. Nah, di situ anak-anak itu alhamdulillah bisa menjalankan semua kepercayaan yang kita berikan. Jadi yang tadinya backgroundnya bukan seorang penari atau bahkan belum mengenal sama sekali gerakan-gerakan, tetapi bisa menjalankan semaksimal mungkin. Jadi seperti itu Romo. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan dan yang selalu damai di hati. Memang demikianlah, paling tidak saudara-saudara kami, Mas Sugeng, Mas Sanjaya sebagai warga negara, warga bangsa negara mempunyai kreativitas untuk berbuat di daerahnya masing-masing. Dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita baru saja mengalami coblosan ya, salah satu coblosan, dan akan juga mengalami waktu coblosan atau pemilihan umum ya. Kami mohon dengan hormat, semua memang punya hak untuk memilih, tapi jangan sampai perbedaan itu satu sama lain kita lalu menjadi renggang persaudaraan kita. Seperti himbauan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menghimbau kepada kita, jangan sampai pemilihan ini nanti karena pilihannya tidak sama atau tetangga saya itu kira-kira adalah orang ini, kok gini, saya malah males lewat depan rumahnya, nggak haru-haru misalnya loh ya. Tapi ya kebetulan kalau masyarakat Malang ini masih guyub, rukun, dan ayem. Dan memang dengan tampilnya adik-adik yang dibimbing oleh Mas Agung ini, Mas Sugeng ini sudah merupakan satu contoh bahwa kita sebenarnya adalah satu tugas yang tua adalah menggembala anak-anak dan generasinya untuk menuju dalam kehidupan di depan yang lebih damai dan lebih senang lagi. Monggo, ini ada kesempatan terakhir, penjenengan mau ngendikan apa? Monggo. Iya, pesan untuk adik-adik sekalian ya, tetap guyub rukun, sak duluran, sak lawase. Itu pesan saya. Dan lakukan apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan segenap tulus dan ikhlas, seperti untuk Tuhan yang sudah tulus menciptakan kita agar saling mengasihi. Nah, saya rasa kalau itu menjadikan pondasi kehidupan kita, kita nggak akan pernah sakit hati karena yang kita lakukan tertuju hanya untuk Tuhan. Iya. Nur Sewu, jenengan kok fasih men rukun, guyub,
ayam tentrem tuh jelas backgroundnya lahir di mana ini? Kalau lahir itu saya di Jawa. Di Jawa. Di Malang. Oh, Ya. kalau Nun Sewu darahnya darah Darah Malang. Ibu Malang. Ibu Malang, Bapak Pasuruan. Bapak Pasuruan. Iya. Tak pikir Manado ya. Bapak Pasuruan, Ibu Malang nggih. Nggih. Nggih, masih tangga dewek, masih satu nggih. Matur nuwun nggih, monggo jenengan ada pesan apa untuk kesan-kesan terakhir kepada adik-adik? Ya, kurang lebih sama Romo nggih, karena di sanggar kita prasasti kita punya semboyan yang seperti tadi Bapak Sugeng ngendikan, kita selalu guyub rukun seduluran, Surodiro Joyo Ningrat. Jadi kita memberikan edukasi dan juga pengenalan bahasa-bahasa leluhur terhadap generasi penerus supaya ini artinya apa, ini maknanya apa. Jadi dari situlah kita memberikan sebuah pembelajaran tentang budaya Jawa yang ada di Pulau Jawa ini, Romo. Terus untuk kedepannya di Sanggar Prasasti sendiri kita juga membuka tempat untuk umum juga, memberikan pelayanan ataupun kelas, yang mana kelas itu nanti kelas tari, terus kelas acting yang nantinya kita fokusnya di teater, terus ada kelas modeling juga, ada kelas-kelas kanuragan pun juga kita sampaikan, terus ada kelas lagi yang wajib nantinya diikuti oleh secara keseluruhan, itu kelas attitude. Jadi pengembangan ataupun pembelajaran secara psikologis dan lain sebagainya supaya nanti anak-anak ini lebih termanage lagi secara batin maupun mental, seperti itu, Romo. Nah, terus kalau musim pandemi itu lockdown, Ya, itu pelajaran termasuk bela diri bagaimana teknisnya? ya. Jadi memang kalau kemarin kita sudah waktu latihan bersama, jadi kita terapkan terhadap keseluruhan talent. Nggih. Ini tidak menutup kemungkinan kita harus belajar semua, harus bisa. Jadi walaupun secara dasar, Romo, ya. Terus untuk menyiasati waktu dengan situasi kondisi yang seperti ini, ya memang kita agak sulit, Romo. Tetapi untuk menyiasati hal tersebut kita terapkan juga terhadap anak-anak. Tetap kita harus secara protokoler kesehatan. Terus saya sampaikan juga terhadap anak-anak masalah jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga untuk supaya secara antibodi anak-anak tetap terjaga kesehatannya, Romo. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih. Dan sekali lagi mudah-mudahan siapa saja yang kebetulan punya kesempatan duduk dalam satu pemerintahan, tak dongake besok dadi wong gede, ya. Lek perlu dadi RI 1. Wah, kaya Pak Jokowi lho. Pak Jokowi itu berangkat bukan karena partai politik loh itu. Betul, itu berangkat dari orang Jawa Timur. Jumlah yang mencalonkan dorong sampai menjadi RI 1. Nggak sampai orang 10 orang sekarang masih hidup semua. Nanti tak jak ngobrol di sini kapan-kapan. Kenapa kok mesti beliau lah? Itulah ya. Ya semuanya itu kalau kita pikir ya masih kurang-kurang aja, namanya manusia ya. Tapi kan ya kita itu harus sadar bahwa negara kita itu negara yang unik, rumit sekaligus istimewa ya. Anak-anak harus tahu negara kita itu rumit, unik sekaligus istimewa. Rumitnya itu apa? Rumitnya itu terdiri dari ribuan pulau-pulau. Ada 17.000 pulau-pulau apa itu banyaknya ya, mulai Sabang sampai Merauke sana. Bahasanya itu masing-masing nggak sama. Ya. Di Malang sama di Pasuruan saja nggak sama. Malang sini sama Malang Selatan sama Malang Utara juga kadang-kadang lain-lain ya. Itu harus dimaklumi, justru ini keistimewaannya, karena
semakin banyak bahasa, semakin banyak adat, semakin banyak kita bisa terjun ke sana, terjun dalam arti menyatu. Wah, itu saya cerdas, pikiran itu ya, semakin cerdas. Kalau di Eropa tak dongakne esuk pergi ke Eropa ya. Ini nanti kakek bulan apa ya kira-kira, kalau sudah reda juga diundang oleh kerajaan Inggris, nanti saya ke sana ya, ngantarkan lukisannya William Churchill, Perdana Menteri Inggris pertama ya, begitu ya. Nah ini gini, kakek tadi terus terang aja, nembangnya seneng tapi belum puas ya, belum puas karena suaranya masih ngisor dhuwur ya. Sekarang dikomando Bu Kendedes nembang yang kedua kali, coba bagaimana? Ambil suara dulu. Teman-teman siap semuanya ya. Oke. 1, 2, 3. Hipra kenya kang ulah martiken roro, hai walali kalane lelangan podo. Dan para penonton Dhamma TV, Ing reso saya ingatkan, kaya lirwe susila. jangan lupa setiap Kamis jam 4 sore dan hari Senin jam 4 sore. Sampai jumpa di Dhamma TV yang selalu damai di hati. Terima kasih. Rahayu. Yaktitan ono bedane karone arsa rumaksa marang saku prawanita mresu cimi warayu luput ing sambe kala